Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu tentang cloud computing, di mana di video sebelumnya kita sudah menginstal virtual mesinnya menggunakan VMware ya, VMware Workstation 16 player ya. Nah, selanjutnya kita harus menginstal lagi ya yang namanya Proxmox, ya. Proxmox VA atau Proxmox Virtual Environment. Nah, sebelumnya apa sih itu Proxmox ya? Mungkin ini masih terdengar baru ya di telinga kita, mungkin bagi teman-teman yang baru mulai mengenal software virtualisasi ya. Nah, kalau kita lihat di website resminya Proxmox ya, ini seperti di background yang saya gunakan. Ya, Proxmox itu adalah software yang bisa ya membuat infrastruktur atau virtualisasi dari jaringan ya atau server. Versi yang terbaru ini Proxmox sudah masuk di versi 7.0 ya. Berbasis Debian 11 Bullseye ya. Jadi Proxmox ini dibuat ya menggunakan distro Linux versi Debian 11 ya, versinya atau Bullseye ya. Debian 11 Bullseye. Ya. Jadi basisnya adalah Linux ya. Nah, mungkin kalian yang sudah biasa menggunakan Linux ya akan lebih mudah ya menggunakan Proxmox. Di dalam Proxmox ini ada dua mode ya, yaitu mode text mode atau command line ya, di mana kita menggunakan terminal untuk menjalankan programnya ya, menggunakan sintak-sintak Linux ya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada GUI ya, mode web service-nya ya, yang berbasis GUI. Ya, kita bisa mengaksesnya menggunakan browser sehingga tidak perlu lagi menuliskan di command line untuk menjalankan atau membuat atau mengkonfigurasi Proxmox-nya ya. Jadi sangat diperbantukan oleh fitur GUI-nya ya. Kita tinggal atur saja, tidak perlu menuliskan skripnya ya. Jadi ada dua mode, yaitu command line yaitu text mode, yang kedua yaitu GUI ya atau web service. Nah, kita coba masuk dulu ke webnya Proxmox ya. Di sini di alamatnya proxmox.com. Nah, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu apa itu Proxmox dan seperti apa cara kerjanya. Kalau saya lihat di sini Proxmox punya 3 jenis Proxmox ya. Yang pertama ada Proxmox Virtual Environment atau Proxmox VA, lalu Proxmox Backup Server, lalu Proxmox Mail Gateway. Nah, yang akan kita terapkan adalah Proxmox Virtual Environment. Perlu diketahui bahwa Proxmox VA ini open source ya, di mana kita bisa menggunakannya secara gratis ya. Ya. Jadi itu keuntungannya adalah kita menggunakan Proxmox itu gratis. Ya, sebenarnya untuk software virtualisasi ini ya banyak ya yang bagus dan mungkin fiturnya lebih lengkap dan lebih maksimal ya. Seperti VMware vSphere ya dan seterusnya yang mungkin berbayar ya. Nah, tapi kita untuk pembelajaran dalam hal ini untuk mengenal tentang dasar dari nantinya kita membuat jaringan atau cloud computing, ya kita menggunakan Proxmox sudah cukup ya untuk kita bisa membuat jaringan virtualisasi atau ya, network virtualisasi. Oke. Nah, di sini yang harus kalian lakukan ya tentu yang pertama ya, kalian harus punya atau sudah menginstal VMware. VMware itu nanti tujuannya untuk
dijadikan virtual machine ya, yang nantinya Proxmox-nya ini akan diinstal di dalam VMware, sehingga tidak mengganggu jalannya main OS yang ada di laptop kita ya. Kan kita pakai Windows ya. Nah, sedangkan Proxmox ini berbasisnya Linux ya. Jadi kalau kita mau install, nanti mengacaukan main OS-nya ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan virtual machine ya, seperti VMware atau VirtualBox ya. Oke, setelah kita punya virtual machine VMware tersebut ya, nah, yang selanjutnya kita harus download dulu Proxmox-nya ya. Proxmox-nya di-download di website resminya proxmox.com. Kita akses fitur yang download. Nah, di sini kita pilih yang Proxmox Virtual Environment, ISO images ya. Nah, di sini versi yang terbaru udah versi 7.0. Lalu ada juga versi yang lebih lama ya. Ini ada versi 6.4 ya. Nah, saya menggunakan versi yang terbaru ya. Nah, karena yang kita gunakan kemarin VirtualBox-nya juga paling baru, versi 16, dan Proxmox-nya juga kita download yang versi terbaru ini. Namun nanti kalau ada kendala-kendala yang memang tidak bisa, teman-teman bisa juga mencoba untuk mendownload versi 6.4. Saya juga mendownload keduanya ya. Nah, dari space-nya yang versi 7 ini lebih besar ya, space-nya 1 GB, dan yang 6.4 ini space hard disk file size-nya itu hanya 800 MB-nya. Nah, tapi saya sarankan kita download yang versi 7 ya. Oke, caranya tinggal kalian download saja, nanti sekitar 20 menit mungkin ya, 1 GB sudah bisa terdownload. Nah, selanjutnya setelah kalian download, kita masuk pindahkan ya file downloadnya itu ke folder. Jadi kalian bikin folder dulu, seperti yang saya lakukan ini. Ya, di sini saya membuat folder Proxmox bebas ya, di folder di disk C atau disk D ya, silahkan Proxmox ya. Lalu kita masukkan semuanya Proxmox ISO-nya yang sudah kita download tadi ke sini ya. Saya punya versi 7 dan versi 6. Saya download semua. Lalu kita buat satu folder. Nah, kita kasih nama PVA 1 ya, atau node 1 ya. Proxmox Virtual Environment 1. Nah, seperti ini PVA-nya. Ya, nanti ini berfungsi untuk kita menentukan direktori yang akan kita gunakan untuk menginstal Proxmox-nya saat proses penginstalan ya. Jadi kita ini siapkan dulu direktorinya. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan semua ini, jangan lupa untuk mengaktifkan juga internetnya ya saat melakukan penginstalan. Nah, selanjutnya kita buka virtual box-nya, VMware-nya, ya, virtual machine-nya. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard virtual machine VMware ya. Ini yang versi 16 player, non-commercial use. Ya. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kita membuat virtual machine ya. Nah, caranya create new virtual machine di sini. Ya. Lalu kita pilih tadi installernya. Nah, kita browse saja, lalu pilih yang versi 7. Seperti ini. Lalu kita next ya. Nah, di sini saya menggunakan Debian 10.x64 bit ya, pastikan 64 bit. Kenapa saya pakai Debian? Karena kita tadi melihat di website resminya Proxmox itu base Debian ya, based on Debian 11 ya. Nah,
itulah yang menyebabkan saya memilih version dari operating systemnya ini Linux version Debian, supaya nantinya sinkron ya dengan versi Proxmox-nya ya. Ya mungkin nanti teman-teman kalau melihat modul mungkin ada yang versinya Ubuntu ya. Nanti coba saja ya, karena ini tidak terlalu berat ya untuk menginstal, nanti bisa di remove lalu install lagi coba. Saya juga sudah mencoba berbagai versi dari CentOS ya, sudah saya coba install, lalu Ubuntu sudah pernah saya coba install. Nah, namun yang menurut saya paling tepat adalah kita menggunakan Debian ya, karena ini sesuai dengan Proxmox yang berbasis Linux Debian ya. Ya itu menurut saya teman-teman bisa menggunakan versi sesuai dengan experience dari teman-teman. Oke, setelah kita pilih version Linux-nya, kita next. Nah, di sini teman-teman bisa menamai virtual mesin-nya bebas ya. Nah, misalkan tadi kita namainya VVE 1 ya, supaya sesuai dengan atau node 1 ya, atau server 1 boleh. Lalu kita akses location-nya. Tadi saya sudah membuat ya di folder Proxmox ya. Lalu PVE1 ya. Yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal kita masukkan di sini ya location-nya. Lalu kita next. Nah, di sini maksimum disk size-nya 20 GB ya. Nah, pastikan teman-teman punya space hard disk atau SSD yang melebihi dari 20 GB supaya komputernya nggak lemot ya. Rekomendasi untuk Debian ya 20 GB ya. Oke, ini tetap next ya. Nah, di sini kita klik yang customize hardware. Untuk memorinya tetap kita gunakan 2 GB atau 248 MB ya, ini udah standar atau rekomendasi dari sistemnya ya, karena kita menggunakan Debian. Prosesornya saya saranin teman-teman menambah number of process core-nya ya, 2 atau 3 lah ya. Lalu centang virtualization engine-nya boleh dicentang minimal 1 ya, Virtualis Intel VTX atau AMD V ya. Bisa juga dicentang semuanya. Ya mungkin kalau teman-teman lihat video-video yang ada di YouTube, ada yang centangnya 1, ada yang centang semua. Ya, kalau saya centang semua saja ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur network adapternya di sini. Kita pilih bridge, ya. Lalu centang replicate physical network connection state, ya. Supaya dia bisa connect ke internet dan duplikat ya physical network connection ya. Jadi koneksi yang kita pakai nanti akan sama dengan koneksi yang ada di Proxmox-nya ya. Nah, ini sudah saya coba beberapa kali untuk settingan network connection ini dari NAT host only, itu nanti efeknya tidak bisa connect keluar ya. Tidak bisa connect ke, misal kita mau koneksi ke Google, itu host unreachable atau hostnya tidak terakses gitu ya. Tidak bisa mengakses jaringan luar gitu. Hanya bisa di dalam Proxmox saja, di dalam VMware. Nah, ini solusinya pakai bridge dan dicentang yang replikat physical network connection storage. Atau juga bisa kita lihat di settingan lanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita setting ya, nah ini untuk user ISO image-nya yang tadi sudah kita pilih, di sini udah otomatis keluar. Sisanya ini tidak perlu ada settingan tambahan lagi ya. Nah, sudah cukup dan kita langsung close. Nah, di sini tinggal kita klik finish. Oke. Nanti akan terbentuk di sini PVE1 namanya ya. Ya, mungkin kalau nanti teman-teman buat lagi ada PVE
2, PVA 3 ya. Nah, itu bisa nanti. Ya. Ya, kalau teman-teman nanti menginstal terus gagal atau mau membuat virtual mesin lagi, ini tinggal di delete from disk, nanti datanya hilang semua ya. Jadi nanti bisa membuat lagi ya. Lakukan lagi percobaan terus ya, sampai nanti Proxmox-nya bisa terinstall. Ya, saya juga seperti itu melakukannya berulang-ulang ya. Tidak masalah ya. Caranya nanti kalau misalkan ternyata diinstal error, ya boleh kita mencoba mungkin tadi mengganti Proxmox-nya ke versi 6 ya. Nah, caranya tadi di delete dulu from disk-nya. Nah, nanti folder yang PVA1 itu hilang ya, kehapus. Oke, setelah kita membuat virtual mesin dengan nama PVA1 ini, ya kita di sini bisa lihat OS-nya Debian, workstation 16 virtual mesin, RAM-nya 2 GB. Selanjutnya kita play virtual mesinnya. Oke. Nah, di sini mungkin punya teman-teman akan muncul sebuah pop-up ya. Pop-up yang memberikan opsi untuk menginstal VMware Tools for Linux ya. Ya, pada saat saya pertama kali menginstal itu muncul ya. Tapi karena sudah saya install, ini tidak muncul lagi. Nah, mungkin saya akan sedikit cek melihatkan tadi screenshot-nya ya. Nah, ini screenshot-nya ya dari proses yang tadi. Jadi pada saat tampilan seperti ini muncul pop-up VMware Tools for Linux ya. Jadi download and install. Nah, saya sarankan teman-teman mendownloadnya kalau muncul seperti itu ya. Download and install, download aja. Nanti prosesnya akan seperti ini ya. Pastikan sudah terkoneksi ke internet. Ya. Setelah ini terinstall, nanti baru Proxmox-nya bisa terinstall ya. Awalnya saya mencoba tidak menginstal, mengabaikan hal itu, tapi Proxmox-nya tidak bisa terinstall ya, karena Proxmox-nya based on Linux ya, sedangkan VMware Tools for Linux-nya belum ada. Nah, itu harus diinstal terlebih dahulu. Ya, jadi kalau muncul pop-up, VMware-nya memberitahu bahwa itu belum ada yang untuk versi tools-nya untuk Linux ya. Itu sebaiknya diinstal. Prosesnya seperti ini nanti sampai selesai, lalu baru dilanjutkan menginstal Proxmox. Oke, saya kembali lagi ke Proxmox-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman harus memahami dulu bahwa di sini ada dua layar. Yang pertama layar Windows kita, yang kedua adalah layar dari virtual mesinnya. Nah, di sini terlihat cursornya itu ada di luar ya, kita bisa akses keluar. Ya. Nah, kalau kita tekan atau klik di sini ke dalam, nah ini cursornya dia masuk ke dalam virtual mesinnya. Nah, di pojok ini ada muncul to return to your computer, press Ctrl plus Alt. Ya. Jadi untuk mengeluarkan cursor dari dalam virtual mesin ini, caranya tekan Ctrl bersama Alt bersamaannya. Nah, nanti cursornya muncul keluar lagi. Nah, jadi teman-teman jangan bingung, nanti jangan sampai nanya ya, Pak, cursornya kok nggak keluar ya atau cursornya hilang. Gitu. Padahal itu memang ada dua layar yang kita gunakan ya, layar Windows kita dan layar yang ada di virtual mesin. Ya. Jadi untuk mengeluarkan cursor dari dalam virtual mesin, caranya tekan Ctrl Alt. Ya, diingat-ingat itu. Oke, selanjutnya kita pilih install Proxmox VA-nya. Ini tidak perlu di apa-apakan lagi ya, sudah dipilih yang install Proxmox VA. Tinggal kita tekan Enter saja. Oke, kita tunggu sampai nanti muncul
wizard ya dari Proxmox. Oke, ini sudah muncul wizard-nya ya, end user license agreement ya. Nah, di sini ya intinya ini perjanjian ya, boleh kalian baca. Pastinya kalian hanya punya pilihan I agree ya, saya setuju ya. Lalu di sini kita pilih hard disk-nya, ini tidak perlu dipilih. Lalu kalau di sini pastikan kita pilih file sistemnya yang ext4 ya. Ini sudah paling bagus ya. Jadi tidak perlu ada pilihan lagi. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita pilih country ya, Indonesia. Time zone-nya Asia Jakarta. Keyboard layout-nya US English ya. Lalu kita next. Nah, di sini kita akan buat user account root ya. Teman-teman jangan sampai lupa apa yang sudah dibuat di sini. Jangan sampai nanti nanya ke saya, Pak, user root itu passwordnya apa? Gitu. Ya saya nggak tahu ya, kalian yang buat sendiri. Gitu. Passwordnya jangan yang susah-susah ya, 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya, yang gampang saja. Di sini saya pakai email ad.axd@bsi.ac.id. Oke, next ya. Nah, di sini saya tidak merubah settingan dari IP, saya menggunakan IP ini ya, karena ini memang tadi yang kita gunakan ya, yang kita centang itu bridge, ya, kita menggunakan IP yang sama, supaya nanti IP-nya bisa terhubung ke WiFi kita ya. Nah, nanti teman-teman boleh mengikuti yang di modul, silahkan. Kalau misalkan mau dirubah IP-nya ya, 168.100.1 silahkan. Lalu di sini saya kasih hostname-nya, saya kasih nama VVA 1. Ini boleh besar, boleh kecil ya, misalkan besar gitu. Ya, VVA 1 ya. Dot bsi.ac.id ya. Ya, ini bebas ya untuk hostname-nya. Silahkan bisa PVA 1 misalkan apa domain kalian ya, atau memang sesuai modul PVA 1.local local domain ya. Ya, saya menggunakan PVA 1.bsi.ac.id ya sebagai hostname. Kalau kalian mau mengikuti saya, silahkan ya. Next ya, selanjutnya kita next. Nah, ini kalau sudah kalian cek ya, please confirm. Ya, ini untuk IP-nya, terus settingan yang sudah kalian buat tadi ya. Lalu di sini ada automatically reboot after successful installation ya, ini saya buat centang. Jadi nanti sekitar 10 detik dia akan reboot sendiri saat selesai install ya, atau installnya berhasil, kalau pilot enggak ya. Oke, klik install. Nah, ini sudah mulai proses instalasi, jadi ditunggu ya, tergantung dari spek laptop yang kalian miliki ya, semakin bagus ya tentu proses install ini semakin cepat ya.
Ya, sambil menunggu ya, mungkin sedikit memberikan informasi untuk requirement ya dari Proxmox ini sendiri. Ya, yang pertama saya saranin ya RAM-nya di minimal 4 GB ya. Nah, kalau bisa di atas dari 4 GB ya, boleh 8 ya. Bagusnya 8 ya, supaya kinerja dari mesin ya, virtual mesin ini bisa stabil ya. Kenapa saya bilang stabil? Karena virtual mesin ini kan sebenarnya mengambil jatah dari RAM yang dipakai untuk OS ya, main OS-nya ya, Windows ya. Saat ini saya pakai Windows 10. Jadi saat virtual mesin ini dijalankan, dia mengambil jatah dari RAM yang dipakai oleh main OS-nya gitu. Kalau RAM-nya nanti RAM laptopnya aja udah 2 GB misalkan ya. Tadi kita pakai virtual mesinnya aja pilihannya 2 GB. Habis sih, pasti nggak kuat ya. Ya, mungkin kalau 4 GB oke ya, masih bisa. Ya, mungkin kita saat menjalankan virtual mesin ini untuk aplikasi-aplikasi lainnya bisa ditutup dulu supaya kinerja RAM-nya bisa maksimal untuk virtual mesin. Apalagi nanti kita akan membuat virtual mesin yang lebih dari satu ya, PVE 2, PVE 3, yang nantinya kita bisa cluster dan join node ya, join node atau join PVE-nya. Itu nanti pasti akan membutuhkan memori yang cukup lumayan ya. Oke, ini masih menginstal. Masih menunggu ya. Dan kalau kita lihat di dokumentasinya, Proxmox ini dia supportnya di 64 bit ya. 64 bit untuk Linux 64 bit ya. Jadi saya saranin ini kalian harus pakai yang 64 bit ya. Tapi kalau misal kalian penasaran, misal ada yang 32 bit ya silahkan dicoba dulu. Ya. Oke, sudah 90. Nah, di sini sudah berhasil, kita bisa copy ini. Oke. Nah, tadi karena kita pilih reboot automatically ya, jadi saat berhasil install seperti ini dia reboot sendiri. Bagian itu bisa saja kalian tidak buat automatically ya. Nanti bisa di reboot secara manual. Nah, ini masih proses reboot. Nah, sampai sejauh ini proses instalasi Proxmox sudah berhasil ya. Nah, di sini ada penjelasannya di ini. Welcome to Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure the server. Connect to https 192.168.172.8006. Nah, ini adalah alamat dari DNS ya, alamat server yang bisa diakses melalui browser. Tentunya tadi harus koneksi internet dulu ya. Oke, nanti kita coba. Sekarang kita login dulu di Proxmox yang command line ya di sini ya, konsolnya. Ini kita enter dulu ya biar muncul PV login-nya lagi. Nah, usernya apa? Usernya root ya. Ingat-ingat usernya root. Harus user utama ya. Nggak bisa dirubah-rubah. Nama usernya udah pasti root ya. Password. Masukkan password yang sudah tadi kita buat ya. Jangan tanya ke saya passwordnya apa ya. Kebiasaan mahasiswa seperti itu. Bikin password sendiri, tanyanya ke dosen ya. Yang mana dosen tahu ya. 1, 2, 3. Nah, tadi kalian passwordnya sampai 5 ya. Silakan dicoba. Nah, saat kalian mengetikkan password itu tidak muncul ya. Ya, kalau Linux itu seperti itu, kalau password itu tidak muncul apa-apa, tapi kalian
ketik saja lalu tekan enter. Oke, seperti ini. Artinya kita sudah masuk ke dalam root ya dengan ditandai dengan adanya struktur root at PVS1 ya. Nah, kalian kalau yang pakai Linux pasti tahu ya, root itu username, at PVS1 itu hostname-nya ya. Ya, kalian kalau pakai Linux ya pasti sudah paham itu ya. Nah, di sini sejauh ini kita sudah berhasil menginstal Proxmox, kita juga bisa sudah login. Lalu kita akan coba koneksi atau ping ya, tahu ya ping ya, semacam menghubungkan ya. Kita akan hubungkan coba ke gateway-nya ya. Nah, tadi kan gateway-nya di pengaturan itu 192 ya, ping spasi IP 192.168 titik 43 titik 1 ya kalau nggak salah. Coba ya. Nah, di sini kalau tandanya benar itu munculnya seperti ini ya, 60 bit from bla bla bla. Tapi kalau gagal itu host unreachable ya. Kita bisa stop aja Ctrl Z ya. Kalau nanti keterangannya host unreachable atau tidak ditemukan tidak diketahui itu maksudnya apa ya, pokoknya tidak seperti ini. Nah, itu berarti ada kendala, ada masalah ya. Artinya dari virtual mesin ini, Proxmox itu tidak bisa mengakses jaringan keluar, ya, tidak bisa mengakses jaringan keluar. Kita bisa coba juga dengan ping ke Google. Ya, Google tahu ya, IP-nya Google itu unik sekali, 888. Ya, 84 kali. Nah, ini juga sudah koneksi ya, tandanya seperti ini. Ya, itu tandanya kita sudah koneksi ke Google. Atau bisa juga ping www.google.com. Nah, ini agak lama, tapi yang cepat langsung menggunakan IP-nya ya. Nah, ini juga sudah connect ya. Ya, walaupun agak lama ya. Kenapa? Karena itu kita pakai domain ya. Kalau pakai IP-nya lebih cepat. Oke. Jadi kita sudah bisa berkoneksi atau menggunakan internet yang ada di laptop kita ya. Nah, jadi Wi-Fi-nya sudah connect ke dalam Proxmox-nya ya. Nah, makanya tadi dalam pemilihannya saya saranin pakai bridge dan centang yang replicate physical connection-nya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya apa sih yang struktur dari network ya yang kita buat. Misal kita lupa tadi IP-nya berapa sih ya. Kita bisa pakai perintah cat spasi /etc /host ya. Nah, kalian bisa lihat di modul juga. Nah, di sini untuk PVS1 itu 192.168.43.172 ya untuk DNS-nya ya, untuk hostname-nya ya. Nah, itu nanti yang akan kita pakai. Lalu kita juga bisa melihat network interface-nya cat etc/network /interfaces. Di sini ada penjelasan untuk network interface-nya, address-nya, gateway-nya berapa ya. Ya. Selain itu, kita juga bisa melihat kalau kalian sambil buka di modul, kalau kalian sambil buka di modul ya, nah kita bisa ngecek ya
node yang ada yang punya kita berapa jumlahnya. Node itu tadi PVA ya. Kalau kalian baca di dokumentasinya dari Proxmox itu namanya nodes, node ya. PVA itu node. Jadi node ya kita bisa bikin banyak. Atau kalian bisa search juga di Google. Di dokumentasinya PVA ya, di sini banyak sekali ya yang bisa kalian pelajari. Ya. Nah ini seperti membuat cluster ya nanti ya. Next ya selanjutnya. PVHM nodes ya. Oke, kalau kita buat, kalau PVCM ini untuk mengecek clusternya, node yang ada di dalam cluster. Oke, sejauh ini cara menginstalnya sudah berhasil dan pastinya sudah bisa kita akses menggunakan tadi ada yang disebut GUI ya. Nah, ini yang disebut dengan mode text mode atau mode konsol ya, yang berbasis sintak ya. Jadi kita menjalankannya menggunakan sintak. Contohnya seperti ini reboot ya. Nah, kita enter berarti dia mereboot ya. Reboot itu kalau di Windows ya bisa aja di restart ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengakses Proxmox-nya menggunakan mode web service ya, atau GUI ya, graphical user interface-nya, yang tampilannya lebih bisa mudah dipahami ya. Oke. Oke, di sini terlihat ya pada saat pertama kali yang tadi saya jelaskan, untuk mengakses PVA yang menggunakan browser ya kita bisa menggunakan alamat IP seperti ini ya. Ini udah pasti ya. Nah, tergantung settingannya kalian ya. Bisa aja beda nanti. 192.168.43.172 ya. Sekarang kita buka browser. Lalu kita ketik di, saya bikin new ya, HTTPS ya, 192.168.43.172. Ya, ini alamat IP-nya. Lalu gunakan akhiran ya 8006. Ini portnya seperti ini. Kita enter. Nah, nanti akan muncul warning potential security risk ahead ya. Artinya memang ini tidak diperbolehkan ya seperti itu. Namun kita bisa menambahkan security-nya ya, memastikan bahwa ini benar gitu. Ini aman kok gitu ya. Nah, kalian bisa klik advance seperti ini. Nah, mungkin tampilan ini akan berbeda ketika kalian menggunakan browser-browser yang lain ya. Di sini saya menggunakan Mozilla ya. Rekomendasinya sih menggunakan Mozilla atau Google Chrome ya. Pilih klik yang advance. Nah, di sini muncul someone could be trying to impersonate the site and you shall not continue ya. Kita bisa accept the risk and continue ya. Kita setujui resikonya dan lanjutkan ya. Nah, accept the risk and continue. Nah, di sini setelah kita menyetujui resiko dan melanjutkan, masuk ke dashboard dari Proxmox-nya dengan menampilkan Proxmox VA Login ya.
Nah, loginnya pakai apa, Pak? Pakai yang sudah kalian tadi buat ya, yaitu username, root, passwordnya sesuai yang password kalian buat. Ya, ini masih settingannya sama. Lalu kita klik login. Oke, boleh di save atau don't save nanti. No valid subscription, kita tinggal klik aja OK. Nah, ini adalah dashboard dari Proxmox Virtual Environment ya, versi 7.0 dengan mode GUI atau web browser ya, web service-nya. Jadi tampilannya seperti ini, seperti panel ya, banyak pengaturan panelnya, dan ini sinkron ya, synchronize dengan yang tadi, yang di Proxmox konsolnya ya. Nah, tadi yang sudah kita buat nodenya PVE1 ya, ini. Nah, ini PVE1. Nah, nanti kita juga bisa membuat PVE2 dan seterusnya, lalu menjoinkan dan seterusnya ya. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sejauh ini kalau kalian sudah sampai tahap ini berarti instalasi Proxmox-nya berhasil ya. Dan tidak ada masalah ya. Pak, saya pakai Proxmox versi 6 aja, Pak. Ya silahkan ya. Ya, tapi saya tetap menggunakan versi yang 7. Baik, untuk materi tentang pengenalan Proxmox, instalasi ya, menggunakan VMware ya, ini sudah selesai, dan saya rasa kalau misalkan ada yang error atau apa, kalian coba di remove lalu diinstal lagi ya, jangan langsung menyerah gitu. Karena saya pun mencoba beberapa kali ya, sampai bisa menerangkan kepada kalian seperti ini. Jadi saya juga melakukan praktek beberapa kali, bahkan lebih dari 5 kali untuk bisa sampai ke tahap ini ya. Jadi jangan mudah menyerah di awal gitu. Oke, sampai sini. Kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada mau menambahkan, silakan ya. Bisa komen di bawah atau nanti juga komunikasi di grup WhatsApp ya, silakan. Baik, dari saya cukup sekian untuk materi instalasi Proxmox. Next kita lanjutkan bagaimana membuat node lebih dari satu dan juga bisa mengkoneksikan menggunakan SSH dan juga membuat cluster. Ya. Oke, sampai di sini cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.